Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic device configuration. Itu yang pertama ada introduce. Yang pertama ada introduction, yaitu Voice all I text this module. Welcome to basic configuration. Welcome to this price module SSNA. Switching, routing, and wireless essentials. You know that switch and router come with some built-in configuration. So why will you need to learn to others configuration switch and routers? Lalu yang kedua ada what we'll learn to do in this module. Yang di sini ada topik title-nya yaitu configuration as with wide initial setting. Topik objektifnya ada configuration initial setting on a Cisco wide, configuration switch ports, and configuration switch ports to meet network requirements, secure remote access, configuration secure management access on a switch, basic router configuration, configure basic setting on a routers to between to directly connect network using CLE. Verify directly connect network. Verification connecting between two networks that are directly connected to routers. Ulang tadi yang pertama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic device configuration. Yang pertama ada introduction, yaitu ada why shall I text this module. Welcome to basic device configuration. Welcome to the first module in CNA, switching, routing, and wireless essentials. You know that switch and routers come with some built-in configuration, so why will you need to learn to others configuration switch and routers? Selanjutnya ada what will I learn to do this is module. Modul title-nya Basic Device Configuration, modul objektifnya Configuration Device Using Securities Best Practice. Itu di sini ada topik title-nya Configuration as with wide initial setting, lalu di sini ada topik objektifnya Configuration initial setting on a Cisco suite, lalu Configuration switch ports, configure switch ports to meet network requirements, lalu ada secure remote access, configuration secure management access one suite, basic router configuration, configuration basic setting one a router between to directly connects network using CLE, very directly connect networks, very connective between the networks that are directly connected to router. Lalu yang ketiga ada video download and install. Di sini ada video cara install paket besar. Itu step pertama. Step pertama ada logging into your Cisco Network Academy. I'm running X. Yang kedua ada select records. Yang ketiga ada select download packet tracer. Yang keempat ada select the version of packet tracer you record. Yang kelima ada save the file to your computer. Yang keenam ada launch the packet tracer install program. Di sini ada video
Get in, start in Cisco Packet Tracer. Di sini ada video cara. If you have used any program source and processor specs, you are already familiar with file menu comments located in the top menu. Di sini ada cara video mengerjakan pakai tracer. Pakai tracer logical and physical model exploration. Baik, selanjutnya di sini duplex communication, yang artinya komunikasi duplex. Nah, the port of a switch can a configurates in the for Ethernet net. This topic covers how to configure switch port, how to video configure conf error, and how to resolve switch configurations. Di sini port switch dapat dikonfirmasi secara independen untuk berbagai kebutuhan. Nah, topik ini membahas cara mengonfirmasi port switch, cara memverifikasi konfigurasi, kesalahan umum, dan cara memecahkan masalah konfigurasi switch. Nah, di sini kita lihat ada full duplex communication. Nah, di sini komunikasi duplex dengan penuh. Nah, di sini kita kirim DAN, terima secara bersama. Nah, di sini kita menerima kebersamaan. Nah, di sini half duplex communication. Nah, di sini komunikasi setengah duplex. Nah, di sini kirim atau terima. Nah, di sini kita kirim dan di sini terima atau tidak. Nah, di sini gigabits Ethernet and 10 gigabit needs request full duplex connections. The operator in full duplex mode the collision that's written correctly in the needs is disabled. Full duplex of 100 frequency in both direction, damaging and dispersing. Nah, yang di sini artinya gigabit Ethernet needs 10 GB memerlukan koneksi duplex penuh agar dapat beroperasi dalam mode duplex penuh. Sirkuit deteksi terbakar pada needs dinonaktifkan. Duplex penuh menawarkan efisiensi 100% di kedua arah pengiriman dan penerima. Nah, di sini configure switch port at the physical layer. Di sini konfigurasi port switch dan lapisan fisik. Nah, di sini switch ports can by manual configuration with switch duplex and speed setting. Nah, di sini port switch dapat dikonfirmasi secara manual dengan pengaturan duplex dan kecepatan tertentu. Nah, kita gunakan perintah metode konfigurasi antarmuka duplex untuk menentukan mode duplex secara manual untuk port switch. Nah, di sini kita ada gambar. Nah, di sini ada modul duplex penuh. Nah, di sini kita lihat. Dan yang satunya di sini modul duplex penuh juga. Nah, dua-duanya ini sama. Selanjutnya, nah ini the table show the command for S1 the same command can and appreciate to S1. Di sini tabel ini menunjukkan perintah untuk S1, perintah yang sama dapat diterapkan pada. Nah, di sini ada teks tugas dan ini ada perintah IOS. Nah, di sini ada perintah-perintahnya kayak configure terminal, lalu ada interface
faster internet 0 karena di sini duplex full, ada speed di sini dan end. Di sini ada config running, config start, config nah di sini selanjutnya the default setting for both duplex and speed for in Cisco cluster 2960 dan 3560 switch is auto. Nah, di sini kita simpulkan pengaturan default untuk duplex dan kecepatan untuk port switch pada switch Cisco Celestis 2960 dan 360 adalah otomatis port. Nah, selanjutnya di sini yang auto MDX. Nah, di sini ada Unity Resist Retail Cable Pivot Setting Tops and Cross for were requisition when connecting device switch to switch or switch to router. Connecting device using different kabel. Di sini hingga saat ini jenis kabel tertentu string throats atau crossover diperlukan saat menghubungkan perangkat koneksi switch to switch atau switch to router. Nah, di sini ada perintah. Nah, perintah untuk mengaktifkan AutoMax dikeluarkan dalam mode konfigurasi antarmuka pada skala seperti yang ditunjukkan seperti yang di sini. Ada MDX Auto. Nah, di sini. Nah, to expression the auto MDX setting for a switch interface of the show controllers, Ethernet controllers, common which the V out private limit the auto links referencing auto mix used the include mix filter also the output internet and all of for the issue. Nah, di sini sendiri di sini perintahnya itu untuk memeriksa pengaturan auto MDX untuk antarmuka tertentu gunakan perintah show controllers internet control dengan kata kunci PHY untuk membatasi output ke barisan yang merujuk ke auto MDX. Gunakan filter include MDX seperti yang ditunjukkan output menunjukkan aktif atau not aktif untuk fitur tersebut. Nah, di sini ada itu apa? Bisa contohnya di sini. Lalu selanjutnya switch verification comments. Nah, yang artinya perintah verifikasi switch. Nah, di sini ada the table summarizes of the more useful switch verification comment. Nah, di sini tabel berikut merangkum beberapa perintah verifikasi skalar yang paling berguna. Nah, display interface status and connection. Nah, di sini menampilkan status dan konfigurasi antarmuka. Yang di sini show interface. Nah, interface ID itu ada ya. Nah, selanjutnya display current state for configuration. Nah, menampilkan konfigurasi status saat ini. Nah, perintahnya itu show start config. Nah, selanjutnya display current running configuration. Nah, di sini menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di show running config. Nah, selanjutnya display information about flash file system. Nah, di sini menampilkan informasi tentang sistem berkas flash. Nah, selanjutnya display system hardware and software status. Nah, di sini menampilkan status sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, selanjutnya verify switch for configuration. Nah, di sini the show running config. Nah, di sini verifikasi konfigurasi port. Perintah show running dapat digunakan. Nah, di sini ada perintahnya, ada show running. Nah, di sini full configuration, create configuration, and
interface. Nah, dan ini juga show interface faster. Selanjutnya network access layer is. Nah, masalah lapisan akses jaringan. Di sini the output from the show interface commits in used for intensive command media is. Output dari perintah show interface berguna untuk mendeteksi masalah media yang umum. Salah satu bagian terpenting dari output ini adalah tampil status protokol jalur dan tautan data seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Nah, di sini show interface. Selanjutnya di sini the show interface command output display counter and status for the interface is click in the display. Output perintah show interface menampilkan perhitungan dan statik untuk antarmuka Ethernet 18 seperti yang disorot dalam contoh ini. Di sini jenis-jenis masalah dan keterangan. Ada kesalahan input error, ada GINS, ada CRC, ada output error, collision, dan latch result. Selanjutnya interface input and output error. Nah, di sini sendiri dijelaskan kesalahan input dan output antarmuka. Nah, di sini kita langsung ke sini aja, ke troubleshooting network access layer issues. Nah, pemecahan masalah pada lapisan akses jaringan. Nah, di sini kita lihat ada tabel. Di sini melakukan itu from and show interface, melakukan pertunjukan antarmuka. Lalu di sini ada no dan yes. Nah, di sini is the inverter of. Nah, apakah antarmuka sudah aktif? Nah, lalu di sini ada verifikasi profuse kabel, cek kabel, dan verify speed. Nah, dan di sini ada area the internation dan remote shoot dan verify. Nah, lalu di sini ada juga yes atau no. Nah, di sini apakah masalah terpecahkan? Nanti kalau di sini ada yes dan sini ada dokumen the network down and discrete issue. Nah, di sini dokumen pekerja yang dilakukan dalam laporan bermasalah. Nah, selanjutnya syntax check configuration suite for. Nah, untuk di sini konfigurasi iSuite interface based on the explicit requirement. Konfigurasikan antarmuka skala besar persyaratan yang ditentukan. Nah, di sini bisa kita coba, tapi saya sudah nyoba dan saya juga sudah mengerjakan lab yang lainnya. Tinggal satu lab lagi, lab 6 yang 1 sampai 5 sudah saya kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Andi Setiawan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan Round 1.3 Secure Remote Access. Baik, Telnet operation. You make not always the direct access to your speech when you need configure it. You need to able to access it remotely imperative and your access is secure. This topic discusses how to configure secure cell access for remote access packet. The activity of the opportunity is yourself. Telnet TCP port 23 it is the same protocol that secure plain text transmission. For example, in figure and in CCNA documentation.
Nah, baik di sini adalah operasi telnet. Nah, yang dimana kita tidak memiliki akses langsung ke switch. Kita perlu mengonfigurasinya, mengaksesnya dari jarak jauh. Kita harus aman membahas cara mengonfigurasi SSH untuk akses jarak jauh. Aktivitas paket tracer itu memberi kesempatan ke percobaannya sendiri. Telnet menggunakan TCP port 23. Ini adalah protokol lama yang menggunakan transmisi teks biasa yang tidak menggunakan login, nama pengguna dan kata sandi. Data dikirimkan antara perangkat yang berkomunikasi. Seorang pelaku ancaman WireShark, misalnya pada gambar pelaku ancaman pengguna admin sandi sesi telnet. Baik, ini contohnya gambarnya dari WireShark. Lanjut ke 13.2 SSH operasi atau operasi SSH. Baik, secure self SSH is secure. This uses TCP port 22. It provides a secure encryption management connection to a remote device. SSH sole device to management connection. SSH provides security for remote connection by providing encryption when a device is unauthenticated, username and password, and also for the transmitted data between the communicating device. For example, the figure WireShark capture of an SSH session. The threat actor the session using the IP of the administrator device over a unique telnet with SSH and password encrypt. Baik, di sini itu adalah yang menggunakan port TCP 22. Dia itu akan menyediakan koneksi manajemen aman, terenkripsi dari perangkat jauh, koneksi manajemen. Dia itu menyediakan keamanan, terus jarak jauh, perangkat diautentikasi, nama dan kata sandi, dan juga data yang berkomunikasi. Misalnya gambar tersebut menunjukkan WireShark dari sesi SSH menggunakan alamat IP administrator, namun tidak seperti telnet menggunakan kata sandi. Baik, lanjut. 1.3 verify the switch for SSH atau verifikasi switch pendukung SSH. To enable and catalyst 2960 switch, the switch must be using a version of the iOS software including cryptographic encrypt feature and capabilities. Use show version command the switch which iOS switch currently running. An iOS file name that includes combination Cas9 support cryptographic encrypt feature and capabilities. Show version command. Ini adalah untuk mengaktifkan SSH pada switch. Katalis menggunakan 2960. Switch tersebut harus mencakup fitur dan kemampuan kriptografi transkripsi yang sedang dijalankan switch tersebut. Nama file iOS yang menyertakan komunikasi Cas9 tersebut menunjukkan perintah show response seperti contoh di bawah ini. Show version. Lanjut, ada 1.3.4 konfigur SSH atau bisa disebut konfigurasi SSH. Sebelum lanjut, before configuration, the switch were minimally configured and unique network connectivity. Sebelum mengonfigurasi SSH, saklar harus dikonfigurasi minimal host konektivitas jaringan yang benar. Baik, di sini ada langkahnya. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Step by step, ada step 1 sampai step 4. Baik, ada verify SSH is operational atau disebut verifikasi SSH berfungsi. On a PC silent putih, the SSH server, for example, assume following configure. SSH in enable on switch, interface 999, PC 1 IP bersifat
Baik. Di sini SSH seperti putih itu menggunakan server, misalnya seperti contoh di bawah ini, SSH diaktifkan pada switch antarmuka dan antarmuka VLAN dengan alamat IP versi 4 dan PC1 dengan IP versi 4. Baik, di sini ada contohnya. Di sini ada login as enable password. Nah, baik, di sini ada paket resetnya yang sudah kami kerjakan tadi. Lanjut ke 1.4 router configuration. Baik, lanjut ke materi basic router configuration. To know basic router setting. Up to now, this module has only covered switch of the UART and refresh and authenticated network. I have to configure routers. This topic teacher, Cisco router and Cisco switch have many similar model operating system, similar command structure, and many some command. Nah, di sini ada contoh-contoh. Configure terminal, dia akan di sini ada perintah-perintahnya. Configure terminal, hostname R1, enable security class, LAN console 0, configure configuration not result access. So example. Baik, dari arti sini adalah hingga saat ini modul ini kita mencakup switch yang perangkat itu menerima di luar jaringan Anda, mengonfigurasi router, topik mengajarkan Anda konfigurasi router, menyediakan dua pemeriksa sintaks. Keterampilan ini router dan switch Cisco memiliki banyak keamanan, mendukung sistem operasi model yang struktur yang sama dan banyak perintah yang sama. Kedua perangkat itu misalnya konfigurasi dari router, mengonfigurasi sandi seperti di contoh berikut ini. Lanjut, di sini ada dual stack topologi. Baik, di sini ada dual stack. Once using feature between switch and router is stable on interface support by edge. For example, layer 2 switch support LAN. Therefore, they have multiple fast Ethernet or gigabit Ethernet ports. The dual text topology is used to demonstrate configuration IP version 6 interface. Baik, di sini ada contohnya. Lanjut ada configuration interface. Configuration interface. Router support LAN and WAN. Configure less IP address. Activate shutdown. Description. Lanjut. Syntax checker configure router interface. IP version number back interface. Answer command and the configuration of the Cisco iOS router is enabling a loopback interface. The loopback interface is logical interface internal to the router. Asina connected by your device. Seperti contoh-contoh berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz Rizqullah. Okay, so I'm here about to explain module 1.5 about verify directly connected networks. So the first is interface verification commands. Jadi gak ada
tidak ada poin yang kalian lakukan ketika mengkonfigurasi sebuah router, kecuali ketika kalian sudah memverifikasi konektivitas dan juga konfigurasinya. This topic covers the commands to use to verify directly connected networks. It includes two syntax checkers and packet tracer. Jadi di dalam topik ini tuh kita membahas mengenai perintah-perintah yang digunakan untuk memverifikasi dan juga mendirect atau mengkoneksikan jaringan secara langsung. Itu include atau termasuk ke dalam dua checker syntax dan juga packet tracer. There are several show commands that can be used to verify the operation and configuration of an interface. Topology in the figure is used to demonstrate the verification of a router interface setting. Jadi ada beberapa perintah yang digunakan untuk menunjukkan atau memperlihatkan verifikasi dan juga operasional konfigurasi sebuah antarmuka. Baik, lanjut. Yang pertama itu ada show IP interface brief dan juga show IPv6 interface brief. Ini itu dia mendisplay atau menampilkan hasil dari semua antarmuka atau interfaces, including dari IPv6 dan juga atau IPv4. Alamat IPv6 atau alamat IPv4 dari sebuah antarmuka atau status operasional yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua itu ada show running config interface. Ini menampilkan antarmuka yang lebih spesifik. Dan yang ketiga itu ada show IP root dan juga show IPv6 root. Ini menampilkan routing table dari IPv4 ataupun IPv6 yang disimpan ke dalam RAM. Di dalam Cisco iOS 15, active interface should appear in the routing table with two related entries identified by the code C or L. Jadi kalau di Cisco iOS 15 itu interface atau antarmuka itu dia akan muncul di dalam routing table dengan dimunculkan dengan dua kode yang berbeda. Yang pertama itu ada connect yang diwakilkan oleh simbol C dan juga ada local diwakilkan oleh logo L. Di iOS sebelumnya cuman ada satu kode yang muncul yaitu cuman kode C. Verify interface test. The output of show IP interface brief dan juga show IPv6 interface brief command can be used to quickly reveal the status of all interfaces on the router. Jadi show IP interface brief dan juga IPv6 interface brief itu biasanya digunakan untuk menampilkan secara cepat dari status antarmuka dari router. You can verify that the interface are active and operational as indicated by the status up and protocol of up as shown in the example. A different output would indicate a problem with either the configuration or the cabling. Jadi kalau misalnya kita mau memverifikasi sebuah antarmuka itu kita bisa memverifikasinya dengan melihat status. Itu biasanya diindikasikan dengan status yaitu up dan juga protokolnya juga harus up. Nah, kalau semisalnya ada output atau ya ada output yang memiliki masalah lain itu biasanya antara dari konfigurasinya atau dari cablingnya. Kemudian verify IPv6 link local and multicast addresses. The output of show IPv6 interface brief command display to configured IPv6 addresses per interface. Jadi untuk perintah show IPv6 interface brief itu dia menampilkan dua konfigurasi alamat IPv6 dari per antarmuka.
One address is the IPv6 global unicase address that was manually entered. The other address, which is begin with FA80, is the link local unicase address for the interface. Jadi ada dua alamat IPv6. Yang pertama itu ada global unicase yang biasanya itu dimasukkan secara manual. Kemudian ada yang namanya link local unicase, itu biasanya berawalan dengan FA80. A link local address is automatically added to an interface whenever a global unicase address is signed. Jadi ketika kita membuat sebuah alamat global unicase, itu nanti alamat link lokal itu akan ditambahkan secara otomatis ketika kita menambahkan alamat global unicase. An IPv6 network interface is required to have a link local address, but not necessarily a global unicase address. Jadi sebuah jaringan internet atau jaringan internet itu antar muka jaringan internet IPv6 itu memerlukan sebuah link local address, tapi tidak sepenuhnya memerlukan global unicase address. The show IPv6 interface gigabyte internet 0/0/0 command display the interface status of all of the IPv6 addresses belonging to the interface. Jadi show IPv6 interface yang gigabyte internet 0/0/0 ini dia hanya menampilkan di bagian interface bagian ini saja gitu. Alamat IPv6 yang terdapat pada antarmuka IPv6 yang di gigabyte internet 0/0/0 along with the local address dan global unicase address. The output includes the multicast addresses assigned to the interface beginning with prefix FF02. Jadi kalau misalnya kita mengetik show IPv6 interface yang di sini, dia hanya akan menampilkan alamat global unicase dan juga link local address dari antarmuka ini saja, tidak dari antarmuka yang lain. Kemudian verify interface configuration. The output show running config interface command display the current commands applied to the specific interface as shown. Jadi ini perintah hanya untuk menampilkan antarmuka konfigurasi sebuah antarmuka gitu. Jadi kita dapat melihat bagaimana settingan atau pengaturan konfigurasi di antarmuka yang kita pilih. The following two commands are used to gather more detailed interface information. Jadi tiga perintah ini tuh biasanya digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih detail mengenai antarmuka yang kita periksa. Kemudian verify routes. The output of show IP route and show IPv6 route command reveal the three directly connected entries and the three localhost route interface entries. As shown in the example, the localhost route has an administrative distance of 0. It also has a 332 mask for IPv4 and a 128 mask for IPv6. Jadi output yang dikeluarkan oleh show IP route dan juga show IPv6 route ini itu biasanya menampilkan 3 koneksi jaringan secara langsung dan juga 3 jaringan lokal yang masuk ke dalam sebuah antarmuka. The localhost route is for routes and the router that owns the IP address. It is used to allow the router to process packets destined to that IP. Jadi ini tuh fungsinya itu untuk memperbolehkan si router untuk memproses sebuah paket yang dikirimkan ke alamatnya. Kemudian di sini
ada sebuah simbol C di setelah root within the routing table, di dalam sebuah table routing. Ini mengindikasikan bahwa ini itu sebuah koneksi jaringan internet yang secara langsung. When the router interface is configured with a global unicast address and is in the up state, the IPv6 prefix and prefix length are added to the IPv6 routing table as connected root. Di ketika sebuah antarmuka router itu dikonfigurasi dengan sebuah global unicast address atau alamat unicast global dan statusnya itu semuanya up atau naik, itu akan menambahkan prefix IPv6 dan juga panjang prefix IPv6, dan dia akan ditampilkan sebagai root yang terkoneksi. The IPv6 global unicast address applied to the interface is also installed in the routing table as local root. The local root has a 128 prefix. The local roots are used by the routing table to efficiently process the packets with the interface address of the router as the destination. The ping command for IPv6 is identical to the command used with IPv4, except that an IPv6 address is used. As shown in the example, the ping command is used to verify layer 3 connectivity between router 1 and PC1. Jadi perintah ping itu biasanya itu digunakan untuk biasanya identik dengan IPv6, tapi biasanya itu digunakan untuk IPv4, kecuali IPv6-nya itu sedang digunakan. Selanjutnya, filter show command output. Command that generate multiple screens of output are by default paused after 24 line. At the end of the pause output, the more text display. Pressing enter display the next line, and pressing the spacebar display the next set of line. Use the terminal length command to specify the number of lines to display. A value of 0 prevents the router from pausing between screen output. Jadi perintah yang menampilkan secara multiple screen itu biasanya secara default atau secara aturan awal. Nah, pause after 24 line itu biasanya the more text display gitu. Pressing enter display the next line, and pressing the spacebar display the next set of line. Jadi ketika kita menekan enter itu dia akan menampilkan garis selanjutnya, dan ketika kita menekan spacebar itu dia akan menampilkan set garis selanjutnya. Perbedaannya di situ. Jadi enter untuk garis selanjutnya, sementara spacebar itu set garis setelahnya. Kemudian kita ada terminal length, perintah untuk menspesifikasi nomor garis yang lebih spesifik untuk ditampilkan. Another very useful feature that improves the user experience in the CLI is the filtering show output. Filtering commands can be used to display specific section of output. To enable the filtering command, enter a pipe character after show command, and then enter the filtering parameter and filtering expression. Jadi ketika kita menggunakan perintah show, kita dapat memfilter perintah tersebut dengan menggunakan sebuah pipe atau garis lurus ke dalamnya. Nah, nanti dia akan muncul secara terpisah. Kemudian selanjutnya
Oke, di sini ada section, include, exclude, dan juga begin. Nah, kalau di section ini dia menampilkan semua section yang berawalan dengan filter ekspresi seperti yang ditampilkan di dalam contoh. Kemudian ada include all outputs line that match the filtering expression. Jadi kalau include ini dia menampilkan semua garis output yang bersamaan dengan filter ekspresi. Kemudian ada exclude. Kalau exclude ini dia menampilkan semua garis output yang berpasangan dengan ekspresi filter. Kemudian di sini ada begin. Di sini menampilkan semua garis output dari poin-poin tertentu yang berawalan dengan garis yang bersamaan dengan ekspresi filter. Di sini ada note. Output filter can be used in the combination with any show command. Jadi output filter ini tuh dia dapat digunakan ke seluruh perintah show atau perintah menampilkan. Kemudian di sini ada syntax checker filter show command output. Nah, ini nih dia digunakan untuk memverifikasi sebuah sintak gitu ketika kita menampilkan sebuah komen. Terusnya ada comment history features. The comment history feature is useful because it is temporarily stores the list of executed command to be recalled. To recall in the history buffer, press Ctrl P or the up arrow key. Jadi di sini tuh fitur untuk menampilkan history perintah yang pernah kita gunakan. Kita dapat menampilkannya dengan menggunakan tanda panah atas atau tanda panah bawah untuk memilih mana yang ingin kita masukkan kembali. Nah, biasanya itu sistem itu biasanya menangkap hanya 10 perintah awal. Jadi ketika kita sudah memasukkan 10 perintah dan kemudian kita memasukkan perintah lagi yang dimana kita sudah memasukkan 11 perintah, maka perintah yang pertama kali kita masukkan itu akan menghilang ketika kita pencet tanda panah atas. Nah, ini tuh hanya untuk per sesi. Jadi ketika kita mematikan atau kita sudahi sebuah komen atau perintah, itu nanti dia akan menghilang. Jadi kita tidak dapat memanggilnya kembali lagi. Kita harus mengetik dari awal lagi. Nah, di sini ada perintah untuk menampilkan apa saja perintah yang sudah kita ketik dalam sebuah perangkat. Kemudian di sini ada paket tracer mengenai verify directly connected networks. Jadi di sini ada paket tracer mengenai memverifikasi sebuah jaringan internet yang terhubung secara langsung. Lanjut ke modul 1.6. Oke, jadi di sini kita harus mengimplementasikan sebuah jaringan internet kecil yang dimana terdapat router 1 dan juga router 2, dan setiap router 1 dan router 2 memiliki 2 LAN. Oke, kita lanjut lagi. Nah, what did I learn in this module? Jadi what did I learn in this module? Kita mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah switch dengan initial setting. Nah, jadi ketika kita memiliki sebuah perangkat Cisco, itu kita dapat mengkonfigurasi atau men-setting perangkat kita itu secara initially. Kemudian kita dapat
mengkonfigurasi port-port switch yang dimana terdapat full duplex, half duplex, dan switch port can be manually configured with specific duplex and speed setting. Jadi port-port di dalam sebuah switch itu dapat kita konfigurasi secara manual dengan duplex dan juga kecepatan tertentu. Kita dapat menggunakan auto negosiasi untuk ketika sebuah kecepatan dan duplex, settingan sebuah kecepatan dan juga duplex dari sebuah perangkat itu terkoneksi ke port yang tidak diketahui atau mungkin berubah. Kemudian when auto MDEX is enabled, the interface automatically detect the required cable connection type. Jadi ketika kita menghubungkan sebuah kabel, itu biasanya dia akan mendetek secara otomatis tipe kabel apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Entah itu straight through atau crossover, and configures the connection appropriately. Jadi kita dapat mengkonfigurasi secara appropriate atau secara baik, dan juga beberapa perintah show atau perintah untuk menampilkan ketika kita ingin memverifikasi sebuah konfigurasi. Ya, ada show running config, kemudian show interface, ada show running config dan juga hanya show interface. Kemudian kita dapat men-secure remote access atau mengamankan akses secara remote yang biasanya menggunakan telnet atau SSH. Kemudian kita juga mempelajari basic router configuration atau konfigurasi router yang dasar, yang dimana seperti kita membuat nama, kemudian menambahkan banner MOTD untuk memberikan sebuah peringatan ketika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam perangkat kita. Kemudian kita belajar mengkonfigurasi sebuah LAN dan juga cabling, memasukkan kabel ke tempat yang benar. Kemudian kita juga belajar untuk memverifikasi directly connected networks atau koneksi jaringan yang terhubung secara langsung. Kita dapat menggunakan perintah seperti show IP interface brief dan juga show IPv6 interface brief untuk memverifikasi sebuah koneksi jaringan. Kemudian selanjutnya ada show running config, interface ID, dan juga show IP root, show IPv6 root, show IP interface brief, show IP6 interface brief seperti yang tadi. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi ke beberapa port seperti show IPv6 interface gigabit internet 0/0/0. Kemudian ada show running config interface yang dimana kita dapat memverifikasi konfigurasi yang sedang berjalan dalam perangkat tertentu. Kemudian ada show IP interface dan juga show IPv6 interface. Kemudian ada rute yang kita dapat verifikasi menggunakan show IP route dan juga show IPv6 route. Nah, kemudian ada show history juga yang dimana kita dapat menampilkan perintah-perintah yang sudah kita gunakan, 10 perintah terakhir yang sudah kita gunakan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Muhammad Hafiz Rizkullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.